Oke, selamat malam semuanya teman-teman dan Nerfem. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal UTS yang sudah diberikan oleh NER. Ya, perkenalkan nama saya Christian Haryono, Christian Caesaryo Dwi Haryono dengan NIM 2502 11010011. Oke, pada nomor yang pertama atau soal yang pertama kita disuruh mencari soal tentang regresi linear sederhana. Tentunya sudah diberikan tabel, namun tabelnya sudah saya sesuaikan dengan angka terakhir NIM saya, yaitu ditambah, dijumlahkan menjadi tabel yang sudah tersedia di sini. Saya sudah tambahkan semuanya ya. Ini sudah saya klasifikasikan menjadi X dan Y ya, agar lebih mudah untuk dicari gitu nilai-nilainya. Oke, yang kedua, karena pada soal nomor satu ini kita diminta membuat tabel yang berisi X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Ya, pada tabel ini sudah dihitung ya. Di sini ada 40, X nilainya 40. Terus di sini X kuadrat yaitu 40 dikali 40 sama dengan 1600. Terus ada Y, di sini ada Y62 untuk data yang pertama ya. Dan sini ada Y kuadrat menjadi 3844. Di sini X dikali Y yang menjadi 2480. Ya, ini data-data ini sudah dihitung ya. Tinggal dihitung, disubstitusikan ya. Masukkan nilainya yang sudah ada, dihitung dengan sini. Dan jadilah kita jumlahkan semua ini, kita sigma. Menjadi sigma X sama dengan 348, sigma Y sama dengan 498, sigma X kuadrat sama dengan 12.274. Sigma Y kuadrat menjadi 25.436. Sigma X kali Y sama dengan 17.640. Dengan N sama dengan 10 atau jumlah data ya. Oke, untuk perintah pertama, kita disuruh mencari koefisien regresi. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung B dengan rumus B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Kita substitusikan menjadi seperti ini. Dan dari perhitungan ini kita mendapatkan B sama dengan 3096 dibagi 1636 menjadi sama dengan 1,89. Lalu langkah kedua kita menghitung A. Dengan rumus A adalah sigma Y dikurang B kali sigma X per N. Tadi kan kita sudah dapat nilai B-nya ya kan. Kita tinggal substitusikan di sini menjadi 498 dikurang B yaitu 1,89 dikali sigma X atau 348 per 10. Kita hitung di sini sudah dapat dan hasil yang kita dapatkan adalah negatif 15,97. Kita hitung persamaan regresinya ya. Dengan rumus Y sama dengan A ditambah B kali X. Nah, kita udah substitusikan di sini seperti ini. Jadi ini adalah hasil regresi persamaannya. Oke, di sini ada standar error. Kita disuruh mencari standar error dengan rumus SE sama dengan akar sigma Y kuadrat dikurang A sigma Y dikurang B sigma X kali Y per N kurang 2. Kita kan sudah dapat tadi nilai B dan nilai A-nya, iya kan? Sudah dapat. Kita tinggal substitusikan lagi ke sini. Menjadi seperti ini nilainya.
Terus kita tambahkan, setelah kita, ini kan dikalikan ya. Ini juga dikalikan. Terus ini ditambah, oh ya, di sini. Ini kan negatif nih. Ini kan kurang nih. Kenapa bisa jadi plus di sini? Karena ini negatif dikali dengan positif menjadi negatif. Ya kan? Negatif. Terus karena nilainya di sini negatif, negatif dikali dengan negatif jadi positif. Ya, makanya di sini tambah ya. Kita jumlahkan, kurangi, habis itu dibagi dengan 8. Oke, menjadi akar 6,57. Kita mendapatkan nilai standar errornya adalah 2,56. Oke, kita lanjut dengan koefisien korelasi. Ya, kita cari koefisien korelasi dulu. Nggak tahu kenapa ya. Tapi ya, dengan rumus R sama dengan N dikali sigma X Y dikurang sigma X kali sigma Y per akar dalam kurung N dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung X sigma X tutup kurung kuadrat tutup kurung dikali buka kurung N sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y tutup kurung kuadrat tutup kurung. Ya, dengan nilai yang sudah kita dapatkan, kita substitusikan menjadi 3096. Ya, per 1636 dikali 10 kali 25.436 dikurang 498 kuadrat tutup kurung. Terus kita hitung mendapatkan nilai R sama dengan 3096 per akar 1636 dikali 6356. Menjadi kita mendapatkan nilai R-nya sama dengan 0,89. Setelah itu kita sudah dapat nilai R-nya. Jadi kita hitung koefisien determinasinya. Di sini kita mendapati R kuadrat ya. R kuadrat. Sama dengan kita substitusikan tadi, R sudah dapatkan 0,89 dipangkatkan 2 menjadi 0,79. Jadi dari sini kita sudah dapat koefisien regresinya yaitu dengan persamaan regresi Y sama dengan negatif 15,97 ditambah 1,89 X dengan dan juga nilai standar error adalah 2,56. Lalu koefisien determinasi adalah 0,79. Lalu koefisien korelasi dengan nilai 0,89. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, kita lanjut untuk yang di soal nomor kedua. Oke, caranya kita kan sudah didapati data ya dari hasil ujian mahasiswa. Kita terdapati di sini ada 30 data. Oke, di sini datanya sudah saya sesuaikan yang dikurangi dengan satu atau satu digit NIM di belakang NIM saya. Ya. Oke, setelah itu kita disuruh mencari range. Jadi kita tentukan dulu range-nya ya. Range di sini dengan rumus R sama dengan X max dikurang X min. X maksimal ini adalah X yang paling tinggi atau data di sini nilai yang paling tinggi ya. Di sini kita mendapati 99. X minimal kebalikannya atau nilai terendah. Nilai terendah di sini saya mendapati adalah 54. Oke, kita substitusikan aja jadi 99 dikurang 54 yaitu 45. Oke, setelah menentukan range, kita tentukan dulu banyak kelasnya ya. Dengan rumus BK sama dengan 1 ditambah 3,3 log
N atau jumlah data. Ini kita substitusikan mendapatkan 1 ditambah 3,3 kali 1,477 sama dengan 5,87. Atau kita bulatkan aja menjadi 6 kelas ya untuk pembagian banyak kelasnya. Oke, untuk menentukan panjang kelasnya ya. Di sini kita tentukan dengan rumus I sama dengan R atau range per BK atau banyak kelas. 45 per 6 sama dengan 7,5 atau di sini kan kita bulatkan saja menjadi 8 ya. 8 panjang kelas. Oke. Langsung saja kita buat intervalnya ya. Di sini intervalnya sudah saya buat dengan 54 sampai 61, 62 sampai 69, 70 sampai 77, 78 sampai 85, 86 sampai 93 dan 94 sampai 101. Oke, kita hitung frekuensinya ya. Frekuensi ini adalah dari interval kelas ini kita mendapati ada berapa data sih yang ada di dalam interval kelas 54 sampai 61 dan seterusnya ya. Di sini 54 sampai 61 saya mendapati ada 4 data. 54 sampai 61 ya dari sini ya, dari data yang sini kita mendapati 4 data dan 62 sampai 69 adalah 4 data juga. 70 sampai 77 adalah 4 data juga. 78 sampai 85 adalah 5 data. 86 sampai 93 adalah 6 data dan 94 sampai 101 adalah 7 data dengan total data yang sudah kita bagikan dari interval-interval ini kita sesuaikan dengan interval kan adalah 30 data. Oke. Nah, di sini kita tentukan nilai tengahnya nih. XI. Kita cara menentukan nilai tengahnya ini, kita menggunakan rumus XI sama dengan batas bawah. Batas bawah ini yang 54 ini. Kita tambah batas atas 61 ya. Jadi 54 ditambah 61 ini kan 115. Ya, 115. Terus setelah dijumlahkan diapakan nih? Kita bagi dua ya, karena di sini kan ada dua nih, dua perbandingan. Nah, jadi kita bagi dua, kita mendapatkan 57,5 dan seterusnya seperti itu. Jadi ingat aja rumusnya nih, kalau untuk menentukan nilai titik tengah ya. Titik tengahnya kita tentukan dengan dengan rumus XI sama dengan batas bawah nih, batas bawah ditambah batas atas terus dibagi dua. Jadi batas bawah tambah batas atas per 2. Jadi kita dapat deh ini. Jadi X ini adalah titik tengah. Nah, begitu juga dengan seterusnya ya. Di sini kita dapatkan kalau yang F kali X ini ya tinggal dikali aja gitu. 4 dikali 5, 7,5 sama dengan 230. Gitu aja. Kita mendapati totalnya dari F dikali X ini adalah 2413. Oke, selanjutnya kita hitung min. Kita menggunakan rumus X topik sama dengan sigma F kali XI. Ya, ini nilainya kan ada nih. Oke, dan dibagi sigma F. Nah, nilainya nih di sini nih, sigma F nih. Nah, sigma F nih. Ya, total ya. Menghasilkan 80,43. Oke. Jadi di sini kita menghitung variasi. Varians. Langkah yang pertama kita hitung selisihnya nih. Selisih nilai tengah kurang dengan min atau rata-rata atau X topi. Di XI dikurang 80,43 nih. Misal kita ambil data yang pertama nih, 57,5 dikurangi 80,43 menghasilkan negatif 22,93.
Begitu juga dengan yang ini. Sini kita menggunakan rumus dalam kurung XI dikurang X topi, ditutup kurung kita kuadratkan menjadi 525,78. Kalau di sini kita kalikan dengan frekuensi ya. Sama aja sih. Kan ini hasilnya nih 525,78 kita kalikan dengan frekuensi atau sesuai dengan frekuensi yang ada di sini nih. Ini kan 4 nih. Kalikan 4 aja. Jadi 2103,12. Itu seterusnya sampai mendapatkan sigma frekuensinya atau sigma F-nya. Dan di sini sigma F dikalikan dengan selisih tadi atau titik tengah dikurang dengan min atau rata-rata. Oke, lanjut kita hitung variansinya nih. Varians S kuadrat sama dengan sigma F dalam kurung XI dikurang X topi kuadrat per N kurang 1. Kita dapati di sini adalah 5.725,72 per 29. Itu kan udah dapat nih hasilnya di. Nah, kita karena di sini masih ada kuadrat, jadi kita pindahkan kan kuadratnya ke sini nih. Nah, tapi kita hitung dulu nih. Pembagian ini kita hitung dulu. Setelah dapat pembagian, kita akarkan. Nah, kuadrat kalau dipindahkan, dia jadi akar D. Nah, menghasilkan 197 kali 4. Oh, no, 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 no. No. Itu standar deviasi ya. Itu ternyata rumus standar deviasi. Jadi S kuadrat ini kita dapati 197,44. Tuh. Terus karena yang dicarikan standar deviasi nih. Kita tinggal hitung aja ya kan, masukkan nih S. Ini kan kuadrat nih di sini nih S kuadrat. Kita pindahkan jadi akar. Jadi S sama dengan akar 197,44 sama dengan 14,05. Oke, gitu. Kita lanjut ke nomor 3. Sini nomor 3 adalah teori ya. Disuruh jelaskan mengenai min, median, dan modus. Nah, yang pertama min nih. Min adalah nilai rata-rata dari seluruh data. Cara menghitung min adalah dengan menjumlahkan semua data. Kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Seperti yang sudah kita cari tadi di awal ya. Di yang nomor 2 tuh. Nah, dengan rumus X topi sama dengan sigma X per N. Atau kita menjumlahkan semua datanya, terus kita bagi dengan jumlah datanya. Maksudnya nih, apa ya? Kita kan, ini kan misal kita dapat data 1, 2, 3. Kita jumlahkan jadi 6 kan? Nah, 6. Jumlah datanya itu ada berapa? Ada 3 data. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 minnya. Nah gitu artinya min menunjukkan nilai rata-rata yang mewakili seluruh data. Kedua, median nih. Median sama dengan nilai tengah ya. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi datanya ini udah diurutkan gitu. Kan kita mendapatkan data acak. Misal 2, 1, 3. Kita urutkan 1, 2, 3 gitu. Nah, jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tengah. Seperti tadi 1, 2, 3 kan. Mediannya berarti apa? 2. Tuh, jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari nilai tengah. Misal kita dapat 1, 2, 3, 4. Ah, datanya ya gitu aja 1, 2, 3, 4 lah. 2 dan 3-nya ini dijumlahkan gitu. Jumlahkan lalu dibagi 2 jadi 2,5. Nah kan 2 tambah 3 kan 5 dibagi 2 jadi itu 2,5. Oke. Jadi median ini digunakan untuk mengetahui posisi tengah data tanpa terpengaruh nilai ekstrim. Oke, yang ketiga, modus. Nilai yang paling sering muncul. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Bisa satu nilai, bisa lebih dari satu, bisa juga tidak ada jika semua data berbeda. Modus menunjukkan nilai yang paling dominan dalam data.
Misal nih, kita ambil aja nih, ya yang paling gampang lah ya, dia kan dominan. Satu, 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 dua, tiga. Ah, yang dominan kan satu. Ah, berarti modusnya adalah satu gitu. Ya, itu gampang ya, udahlah ya. Karena contohnya gampang. Oke, yang B ya, tadi kan A itu min, median, dan modus. Yang kedua tuh kita disuruh jelaskan apa fungsi metode Ci kuadrat. Biasa digunakan di mana gitu. Bukan fungsi lah. Biasa gunakan di mana. Metode Ci kuadrat ini adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data berbentuk kategori. Fungsi utama Ci kuadrat adalah satu, uji kesesuaian, digunakan untuk mengetahui apakah data yang diamati sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Nah, yang kedua, uji independensi ya, digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel kategori. Tuh. Oke, kita lanjut ke yang C ya. C ini ditanyakan hubungan dua variabel pada scatter diagram. Scatter diagram adalah grafik yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel, biasanya variabel bebas X dan variabel terikat Y. Data ditampilkan dalam bentuk titik-titik pada bidang koordinat. Hubungan dua variabel pada scatter diagram dapat dijelaskan sebagai satu, korelasi sempurna. Korelasi sempurna terjadi jika semua titik data berada tepat pada satu garis lurus. Jika garis naik, korelasi positif sempurna. Jika garis turun, korelasi negatif sempurna. Artinya, perubahan pada variabel X selalu diikuti perubahan yang konsisten pada variabel Y. Yang kedua, korelasi kuat. Korelasi kuat terjadi jika titik-titik data menyebar tetapi masih mendekati garis lurus. Pola masih terlihat jelas atau naik turun, naik atau turun. Yang kedua, tidak semua titik tepat pada garis. Artinya, hubungan antara X dan Y cukup kuat meskipun tidak sempurna. Yang tiga, tidak berkorelasi. Tidak berkorelasi terjadi jika titik-titik data tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Yang pertama, tidak ada arah atau tidak naik atau tidak turun. Yang kedua, tidak menyebar bebas. Artinya, perubahan pada variabel X tidak berhubungan dengan variabel Y. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih penjelasan tentang saya dari 3 nomor soal UTS, statistika, dan probabilitas. Ya, sekian, terima kasih, nerd. Banyak. Sekian dari saya. Saya Christian Cesario Dwi Haryono dengan NIM 250211101. Izin pamit undur diri.